Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Tamala. Saya dari kelas A17. Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, kali ini saya akan membahas materi konsep dasar usul fikih. Sebelum kita lanjut ke pembahasan konsep dasar usul fikih ini, apa sih konsep dasar usul fikih itu? Konsep dasar usul fikih adalah bagian dari ilmu fikih dalam tradisi Islam yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Usul fikih membahas metode dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Ada beberapa konsep utama dalam usul fikih. Yang pertama, Quran dan hadis, ada ijma, ada qiyas, ada istislah, ada maslahah, ada istishab, dan ada urf. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari usul fikih itu. Apa sih pengertian usul fikih? Kata usul merupakan bentuk jamak dari kata asal dan kata fikih. Kata asal secara etimologi diartikan sebagai pondasi sesuatu, baik yang bersifat materi ataupun non-materi. Sementara menurut istilah atau secara terminologi, kata asal mempunyai beberapa arti. Yang pertama, dalil, artinya landasan hukum. Yang kedua, kaidah, dasar atau pondasi sesuatu. Yang ketiga, rajih, artinya yang terkuat. Mustashab, memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Yang terakhir yaitu far'u. Adapun fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal. Selanjutnya, objek kajian usul fikih. Usul fikih adalah sebuah cabang ilmu dalam studi hukum Islam yang fokus pada prinsip-prinsip, metode, dan teori yang digunakan untuk mengambil hukum-hukum syariah dari sumber-sumbernya, seperti Al-Quran dan hadis. Objek kajian usul fikih mencakup yang pertama sumber hukum, yang kedua prinsip-prinsip hukum, yang ketiga metode penarikan hukum, yang keempat ijma dan qiyas, yang kelima maqasid al-syariah, yang terakhir al-adab al-fatwa. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan usul fikih. Apa sih tujuan usul fikih itu? Tujuan usul fikih adalah untuk menyusun prinsip-prinsip dasar dalam pemahaman hukum Islam fikih, serta metodologi dalam menetapkan hukum-hukumnya. Usul fikih membantu para ulama dan cendekiawan agama untuk memahami, menafsirkan, dan menggali hukum-hukum Islam dari sumber-sumber utamanya seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tujuan utama usul fikih adalah untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan pemahaman yang benar terhadap hukum-hukum agama dalam konteks perubahan zaman dan situasi yang berbeda. Selanjutnya, fungsi usul fikih. Yang pertama, fungsi usul fikih itu mengembangkan metodologi. Yang kedua, menetapkan prinsip-prinsip hukum. Yang ketiga, mengatasi masalah kontemporer. Yang keempat, membedakan antara hukum-hukum Islam. Yang kelima, menyediakan dasar untuk ijtihad. Selanjutnya, kita akan membahas di sini yaitu kesimpulan.
kesimpulan dari konsep dasar usul fikih. Ilmu fikih itu tumbuh dan berkembang dengan tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, ilmu usul fikih tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Masalah utama yang menjadi bagian usul fikih seperti ijtihad, qiyas, naskah, dan tahsis sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi, kesimpulan dari materi konsep dasar usul fikih ini adalah bahwa usul fikih merupakan ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metode yang digunakan dalam memahami, menginterpretasi, dan mengambil hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Materi ini mencakup pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan maslahah mursalah. Usul fikih juga membahas masalah-masalah metodologi seperti usul al-fiqh, metode pemahaman hukum, dan kawaid al-fiqhiyah, prinsip-prinsip hukum Islam. Jadi, kesimpulan utama dari konsep dasar usul fikih adalah bahwa usul fikih memainkan peran penting dalam memahami hukum Islam dan memberikan dasar metodologis bagi para fuqaha, ahli hukum Islam, untuk mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan materi konsep dasar usul fikih. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi-materi yang lain dalam ilmu usul fikih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.